Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pemrograman berorientasi objek akan mempresentasikan tentang tugas kami yang berjudul Sistem Pemesanan Makanan secara Online untuk Restoran. Next. Berikut adalah nama anggota kami. Yang pertama Nuk Kumala dengan 3 digit NIM terakhir 083, Dias Dewa Saputra 087, Aditya Ramadan Putra Amari 088, Pratibda Bhaskar Atmajaya 089, dan Fatoni Wahyuning Tias Nur Azizah 094. Next. Latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang, industri kuliner telah mengalami perubahan signifikan dalam cara bisnisnya beroperasi. Salah satu perubahan paling mencolok adalah transformasi pengiriman makanan. Sistem pesan antar makanan secara online menjadi salah satu komponen penting dari strategi pemasaran dan layanan pelanggan bagi restoran-restoran yang ingin bersaing dalam lingkungan bisnis yang semakin ketat. Di samping itu, pengembangan teknologi informasi, khususnya internet, juga telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan dunia sekitar. Internet telah memungkinkan akses global terhadap informasi, layanan, dan produk dalam hitungan detik. Hal ini juga memungkinkan pelanggan memesan makanan dengan cepat dan mudah dari berbagai restoran atau pemasok makanan melalui platform online. Hal ini mengurangi hambatan dalam mengakses berbagai masakan dan memberi pelanggan lebih banyak pilihan. Selain itu, sistem pesan antar makanan online memberikan alternatif yang nyaman dan efisien bagi pelanggan untuk menikmati hidangan favorit tanpa harus meninggalkan rumah atau kantor. Next. Kemudian, sistem pesan antar makanan online juga membawa manfaat bagi bisnis kuliner. Mereka dapat menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus menginvestasikan sumber daya yang signifikan pada infrastruktur pengiriman mereka sendiri. Ini juga membantu mereka mempromosikan bisnis mereka secara online dan meningkatkan visibilitas mereka di pasar yang kompetitif. Dalam konteks tersebut, sistem pesan antar makanan online telah menjadi tren yang tak terhindarkan dalam industri makanan. Hal ini membawa manfaat besar bagi pelanggan yang mencari kenyamanan, bagi restoran yang ingin meningkatkan pangsa pasar, dan bagi masyarakat yang semakin mengandalkan ini sebagai cara utama untuk membeli makanan. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi, sistem pesan antar makanan online diperkirakan akan terus berkembang dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Next. Tujuan utama pengembangan sistem pemesanan makanan online adalah memberikan kenyamanan kepada pelanggan dalam memesan makanan secara cepat, efisien, dan praktis. Tujuan penting lainnya mencakup akses melalui berbagai perangkat, meningkatkan efisiensi proses pemesanan dan pengiriman, pilihan pembayaran yang tepat, aman, manajemen stok yang efektif, personalisasi, pengalaman pelanggan, dan mengurangi interaksi fisik. Sistem ini juga membuka peluang bisnis baru dengan meningkatkan cakupan pasar dan menganalisis data pelanggan untuk meningkatkan strategi pemasaran dan menu restoran, memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan, dan meningkatkan kelangsungan bisnis restoran. Unified Modeling Language (UML) adalah suatu metode dalam permodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML dapat didefinisikan sebagai salah satu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Fungsi UML 1. Dapat memberikan bahasa model visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. 2. Menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. 3. Memberikan suatu gambar model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam sistem. 4. Tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. 5. Mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. 6. Berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Macam-macam UML. Diagram kasus penggunaan atau use case diagram adalah salah satu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Diagram kelas
atau class diagram merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas yang berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Diagram sequence atau sequence diagram merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu, seperti yang tertera pada use case diagram. Diagram activity atau activity diagram adalah diagram aktivitas yang merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Diagram state machine yaitu salah satu jenis diagram UML yang berfungsi untuk menggambarkan transisi serta perubahan pada suatu objek sistem. Diagram komponen berfungsi untuk menggambarkan software pada suatu sistem. Komponen diagram merupakan penerapan pada piranti lunak atau software dari suatu kelas maupun lebih, dan biasanya berupa file data, source code, X, table, dokumen, atau yang lainnya. Berikutnya penerapan UML. A. Diagram kasus penggunaan atau use case diagram. Dapat dilihat gambar, yaitu use case diagram dari sistem pemesanan makanan secara online untuk restoran. Next. Use case diagram merupakan diagram yang menjelaskan mengenai hubungan interaksi antara aktor dan sistem. Dalam sistem pemesanan makanan secara online, terdapat 3 aktor, yaitu 1. Pelanggan. Pada sistem ini, pelanggan dapat melakukan registrasi atau login, melihat menu, membuat pesanan dengan menyertakan alamat tempat tinggal, memilih metode pembayaran, melihat histori pemesanan, memberikan rating, dan logout. 2. Admin. Dalam sistem ini, admin dapat melakukan login, mengelola data admin, melihat data pelanggan, mengelola data order, termasuk status order, mencetak laporan pembayaran atau laporan keuangan, dan logout. Yang ketiga, kurir. Kurir dapat melakukan login, melihat daftar antar, melihat rute, dan logout. Next. Diagram kelas. Diagram salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis, dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Berikut adalah penjelasan diagram kelas di atas. 1. Pelanggan memiliki hubungan dengan menu, pesan, dan pembayaran karena pelanggan dapat melakukan pemesanan, pembayaran, dan melihat menu. 2. Pesan memiliki hubungan dengan admin karena admin berperan dalam mengelola pesanan. 3. Admin memiliki hubungan dengan menu dan kurir karena admin dapat mengelola menu dan pesanan yang dikirim oleh kurir. 4. Kurir memiliki hubungan dengan admin karena kurir dapat melihat detail pesanan yang akan diantar. Selanjutnya, diagram sequence. Pada sequence diagram di atas menjelaskan bagaimana proses customer memesan makanan hingga makanan dikirim ke customer. Pertama, customer memilih makanan, lalu melakukan pembayaran dan mengonfirmasi pembayaran. Selanjutnya, admin melihat data pesanan dan memproses pesanan, lalu memberi perintah pengiriman kepada kurir. Kurir mengirim pesanan kepada customer. Next. Pada diagram selanjutnya terdapat activity diagram. Activity diagram tersebut menjelaskan proses customer memesan makanan. Pertama, customer masuk aplikasi dan login. Jika login tidak sukses, maka akan mengulang pada halaman login. Dan apabila login sukses, maka akan lanjut pada halaman memilih makanan. Sistem menampilkan menu makanan. Jika ada pilihan makanan yang diinginkan, maka sistem akan melanjutkan ke pembayaran. Lalu customer memilih transfer pembayaran dan melakukan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, admin melakukan konfirmasi pesanan dan melakukan perintah pengiriman pada kurir. Setelah itu, kurir menerima perintah pengiriman, lalu kurir akan mengantar pesanan kepada customer. Lalu customer menerima pesanan. Pada activity diagram kedua, jelaskan mengenai admin dalam proses pembuatan laporan. Pertama-tama, admin masuk aplikasi dan login. Jika login tidak sukses, maka akan mengulang pada halaman login, dan apabila login sukses, maka akan lanjut pada halaman riwayat pembelian. Selanjutnya, admin mengecek riwayat pembelian dan membuat laporan. Sistem akan memprosesnya.
Selanjutnya adalah gambaran dari diagram state machine. Next. Diagram state machine adalah representasi visual dari cara sebuah sistem atau entitas berpindah antara berbagai status atau keadaan yang berbeda dalam respon terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan perilaku dinamis sistem, menunjukkan bagaimana sistem berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya dalam respon terhadap input atau peristiwa tertentu. Pada diagram state machine di atas menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem pemesanan makanan online. Pertama, kita diminta untuk login, dan apabila login tidak berhasil, maka kembali diminta login tersebut berhasil. Setelah itu, kita diminta memasukkan alamat kemana akan dikirim. Yang selanjutnya, kita juga bisa menghapus atau menambah jika ingin melakukan perubahan. Dan jika sudah, maka kita akan diberikan daftar pesanan untuk mengkonfirmasi yang setelahnya akan dilanjutkan ke pembayaran. Next. Diagram komponen. Diagram komponen di atas memiliki sebuah sistem pemesanan makanan online yang terdiri dari beberapa komponen, termasuk customer, order, menu, kategori, pembayaran, dan komponen untuk mengelola keamanan dan persistensi data. Di bawah ini, saya akan menjelaskan bagaimana komponen-komponen ini berinteraksi dalam sistem Anda dengan penekanan pada tahap keamanan security dan persistensi data. Komponen customer. Komponen ini mewakili pengguna atau pelanggan yang menggunakan aplikasi pemesanan makanan online. Customer berinteraksi dengan komponen menu untuk melihat menu makanan yang tersedia. Customer juga berinteraksi dengan komponen order untuk membuat pesanan makanan. Saat membuat pesanan, customer dapat melakukan pembayaran melalui komponen pembayaran. Komponen menu. Komponen ini mewakili daftar menu makanan yang tersedia dalam sistem. Menu berhubungan dengan kategori yang memungkinkan menu-menu dikelompokkan berdasarkan jenis makanan atau kategori tertentu. Komponen order. Komponen ini digunakan untuk membuat dan mengelola pesanan makanan yang dibuat oleh customer. Order berhubungan dengan menu karena pesanan mencakup item menu yang dipesan oleh customer. Komponen kategori. Komponen ini digunakan untuk mengelompokkan menu-menu makanan di dalam kategori tertentu. Misalnya makanan penutup, makanan utama, minuman, dan lain-lain. Komponen pembayaran. Komponen ini digunakan untuk memproses pembayaran untuk pesanan yang dibuat oleh customer. Komponen keamanan. Tahap keamanan terdiri dari enkripsi dan kontrol akses. Enkripsi digunakan untuk mengamankan data yang sensitif seperti informasi login, pelanggan, dan pembayaran. Kontrol akses memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang memiliki hak akses ke komponen-komponen tertentu. Komponen persistensi. Tahap persistensi juga melibatkan enkripsi dan kontrol akses. Ini berarti data yang disimpan dalam basis data akan dienkripsi untuk menjaga keamanan. Kontrol akses memastikan bahwa hanya komponen yang memiliki izin yang dapat mengakses dan memanipulasi data dalam basis data. Next, komponen database. Komponen ini adalah tempat penyimpanan data yang bersifat persisten. Data yang telah dienkripsi disimpan dalam database. Komponen persistensi bertanggung jawab atas berinteraksi dengan database yang menyimpan dan mengambil data yang diperlukan. Secara keseluruhan, tahap keamanan dan persistensi data memastikan bahwa data yang sensitif dan penting dalam aplikasi pemesanan makanan online tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ini mencakup enkripsi data dan pengaturan kontrol akses. Setelah melewati tahap ini, data akan disimpan dalam basis data yang digunakan oleh komponen persistensi untuk pengelolaan dan akses selanjutnya. Kesimpulan, penerapan UML pada sistem pemesanan makanan online restoran memiliki keuntungan yang signifikan dalam mengembangkan sistem yang lebih terstruktur dan efisien. UML membantu memodelkan berbagai aspek sistem seperti memahami kebutuhan pelanggan, merancang antarmuka pengguna yang intuitif, dan mengelola proses pemesanan dan pengiriman. Melalui diagram-diagram UML seperti use case, class, dan sequence,
Pengembang dapat menggambarkan dengan jelas interaksi antara berbagai elemen dalam sistem seperti pengguna, database, dan aplikasi pihak ketiga. Hal ini memungkinkan tim pengembangan merancang, menguji, dan menerapkan sistem dengan lebih baik, mengidentifikasi potensi masalah, dan mengoptimalkan alur kerja. Next. Penerapan UML juga memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara anggota tim pengembangan dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemilik restoran, pengguna akhir, atau penyedia layanan pengiriman. Hal ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan memastikan semua pihak mempunyai pemahaman yang seragam mengenai sistem yang akan dikembangkan. Selain itu, UML membantu membuat perubahan atau perbaikan sistem menjadi lebih efektif karena diagram UML dapat berfungsi sebagai referensi yang jelas. Oleh karena itu, penerapan UML dalam sistem pemesanan makanan online untuk restoran membantu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kolaborasi dalam mengembangkan sistem tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pengalaman pelanggan dan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.